Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya? Hari ini kalian akan belajar dengan Bunda Rizka. Kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Untuk materi yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apakah kalian tahu apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Dan apa saja contohnya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis, walaupun digunakan secara terus-menerus. Nah, ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di situ ada gambar air. Ya, benar. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena air yang kita pakai sehari-hari untuk mandi, untuk masak, tidak akan habis dan akan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu ada gambar hewan ternak. Ya, hewan ternak adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ayam. Karena ayam bisa bertelur, ayam bisa berkembang biak. Nah, gambar yang ketiga yaitu tanaman budidaya. Banyak sekali tanaman budidaya yang kita temukan di sekitar kita. Salah satunya adalah tanaman buah anggur. Jika kita rajin merawat tanaman tersebut dan bisa membudidayakan, maka akan terdapat buah anggur yang melimpah. Coba kalian cari tahu apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui selain ada pada gambar tersebut. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia? Seperti apakah itu? Nah, di sini ada angin bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Ada juga sungai untuk budidaya ikan dan udang. Jagung sebagai sumber bahan makanan. Tanah liat untuk membuat gerabah. Semua itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat bermanfaat bagi manusia. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Semua yang ada di bumi ini bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama seperti nelayan, pegawai kantor, dan pekebun teh. Orang yang biasanya hidup di pesisir pantai, ia akan memilih bekerja sebagai nelayan, mencari ikan di laut, kemudian dijual. Nah,
Orang yang hidup di dataran tinggi, kebanyakan mereka bermata pencaharian atau memiliki pekerjaan sebagai pekebun teh. Tadi kita sudah mengetahui tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalian tahu apakah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu? Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa saja itu? Anak-anak, di sini ada contoh sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah emas. Emas digunakan sebagai bahan baku perhiasan. Belerang sebagai bahan baku kosmetik. Grafit sebagai bahan baku pensil yang biasa kita gunakan untuk menulis. Anak-anak, coba perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel tersebut terdapat jenis sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Di situ ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, biji besi, bauksit, marmer, belerang, nikel, dan grafit. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sebuah puisi mengandung makna? Nah, apakah kalian bisa memaknai sebuah puisi? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu 1. Kamu harus membaca puisi tersebut dengan seksama. 2. Bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. 3. Catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. 4. Susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Selanjutnya adalah keragaman fisik, ras, dan budaya. Kita sebagai manusia tentu memiliki keragaman dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pada gambar ini terdapat dua anak. Ada Dedi dan Jonas. Dedi dan Jonas memiliki perbedaan. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa, dan memiliki cita-cita ingin menjadi arsitek. Sedangkan Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon, dan bercita-cita ingin menjadi seniman. Meskipun kita memiliki keragaman yang berbeda-beda, baik secara fisik, ras, maupun budaya, tetapi kita harus tetap bersatu, saling toleransi, dan saling menghargai. Manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita yaitu 1. Saling menghargai kekurangan masing-masing. 2. Saling bertukar ide atau pendapat. 3. Kita bisa memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Yang keempat, kita dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif, sehingga kita juga mendapatkan pengalaman yang baru. Anak-anak, setelah menyaksikan video, tugas untuk pembelajaran 3 dan 4 adalah 1. Mengerjakan Ayo Berlatih halaman 12 di buku tulis tema. Ditulis jawabannya saja ya. Yang nomor 2, mengerjakan keterampilan kinerja praktik halaman 16 sampai 17. Nomor 5 saja.
Di buku tulis tema, ditulis jawabannya saja. Selamat mengerjakan. Demikian penjelasan dari Bunda untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.